Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahu maulanal azim. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Tawassulan bi hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'il awliya wal anbiya wa syuhada wa sholihin, khususan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa jami'i masyayikhina masyayikhina wa asatidina wa asatidina, khususan ila muallif hadzal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari, Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa bil ulumi fid dharain amin. Syu'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kita di pertemuan yang lalu, masih membahas seputar tentang ibadah puasa, dan insya Allah kita akan bersama-sama sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga malam ini hukumnya bagi setiap kita adalah fardu ain. Sebab memahami ilmu tentang puasa itu termasuk ilmul hal. Kata Imam Ghazali itu ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang kita dihadapkan pada satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan atau untuk kita kerjakan dan menjadi kewajiban. Maka ilmu yang membahas tentang kewajiban itu disebut ilmu hal, hukumnya fardu ain. Wa innama yajibu shaumu ramadana ala kulli mukallafin ay balighin aqilin mutidin lahu ay lisawmi hissan wa syar'an. Kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu hanya untuk setiap orang yang mukallaf. Mukallaf itu aqilin wa balighin, yang sudah berakal dan baligh. Muti'in lahu, yang kedua muti'in lahu, kuat untuk melaksanakan puasa. Kuat untuk melaksanakan puasa. Maka bagi yang tidak kuat tidak wajib. Artinya tidak diwajibkan melaksanakan puasa di hari itu, di bulan suci Ramadan. Ya. Hissan wa syar'an. Baik, secara hissan wa syar'an. Hissan itu nampak jelas secara
zahir, lemas, ya. Kalau ada orang badannya kekar, ya, ngakunya nggak kuat, padahal pura-pura doang. Nah, itu lain lagi urusannya. Jadi hissan itu artinya memang nampak dan bisa dilihat kondisinya, dan dokter pasti akan memberikan misalnya fatwa tentang tidak boleh melaksanakan puasa akan karena akan berakibat rusaknya anggota tubuh atau akan menimbulkan madorot kepada dirinya. Nah, itu baru nanti tidak wajib. Wasyar'an, dan secara syar'i, jadi uzurnya harus dinyatakan secara syar'i memang dia uzur. Fala yajibu ala syobiyyin wa majnunin, maka tidak wajib berpuasa bagi sobi, anak kecil, wa majnunin, dan orang gila. Maka nanti kalau ada orang sehat, ya, sudah balik, lalu kemudian tidak berpuasa, maka alasan yang memperbolehkan dia tidak berpuasa itu salah satunya adalah dia sobi, anak kecil, atau gila. Jadi tinggal pilih, orang dewasa nggak puasa, ya, itu pilihan yang membolehkan dia tidak berpuasa itu adalah sobi. Oh, berarti dia belum balik. Kira-kira mau nggak dibilang belum balik? Udah punya cucu dibilang belum balik. Atau karena gila, wah, orang waras itu, ya. Tidak waras itu. Wala alaman la yutiruhu, dan tidak wajib bagi orang yang tidak mampu atau tidak kuat untuk berpuasa, likibarin au marodi, karena sudah tua renta, ya, sudah tua, atau karena sakit. La yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan sembuhnya, maksudnya tidak bisa diharapkan sembuhnya. Udah sakit penahun, ya, walaupun nanti setelah Ramadan pun sakit. Nah, maka dengan alasan itu wayalzamuhu muddun likulli yaumin, wajib dia membayar fidyah 1 mud setiap harinya. 1 mud itu kira-kira ya 1 liter. 1 liter. Jadi kasih lauh Pak, masa makan nasi doang gitu. Kan yutlimun itu makan, memberi makan. Minum dikasih beras doang, memang orang makan cuma beras. Ya 1 liter asin gitu lagi. 1 liter asin. Jadi 1 mud 1 liter asin. Artinya memang ada lauhnya, jangan cuma beras doang. Wala ala haidin wa nufasa, dan tidak wajib puasa bagi orang yang sedang haid dan orang-orang yang sedang nifas. Nah, itu orang haid, orang nifas. Makanya itu yang menjadi alasan kenapa nggak berpuasa. Oh, mungkin dia sedang haid, masa laki-laki haid, perempuan yang haid. Li'annahuma la tutiqani syar'an, karena orang yang sedang haid dan sedang nifas itu tidak kuat dalam ukuran syarat. Ini sudah kita bahas kemarin. Fardunya puasa yang pertama adalah niat bil qalbi, tidak disyaratkan harus melafalkan. Yang pertama adalah niat, ya. Yang pertama adalah niat, yang disyaratkan di dalam niat itu wasyurita li fardhihi tabyitun, disyaratkan di dalam niat itu melafalkannya di malam hari. Tabyit, melafalkannya di malam hari. Diinapkan, artinya
menjatuhkan niat itu mesti di waktu masih malam, tidak setelah fajar. Kalau setelah fajar berarti waktu niat sudah habis. Ketika waktu niat sudah habis, maka menurut paham atau mazhab Syafi'i, puasanya hari itu tidak sah tetapi wajib imsak. Karena belum malamnya nggak lihat, akhirnya pagi-pagi makan sepiring, nah nggak boleh. Tetap harus nahan makan sampai maghrib, nggak boleh makan, nggak boleh minum, walaupun hari itu puasanya tidak sah. Makanya kemarin kita sudah belajar malam pertama baca niat puasa untuk 1 bulan penuh mengikuti mazhab Imam Malik, ya itu jangan lupa mengikuti mazhab Imam Malik, supaya kalau sewaktu-waktu tidak membaca niat dalam hati, lupa malamnya kok lupa baca niat, maka niat puasa yang 1 bulan itu bisa mewakili atau bisa mengganti pada saat kita lupa. Kemarin sudah kita bahas itu. Qala syekhuna walau syakka hal waqa'at niyatuhu qabla al-fajri aw ba'dahu lam tasihha. Qala syekhuna, kalau dalam kitab Fathul Mu'in atau dalam kitab fikih itu menyebut syekhuna, maka yang dimaksud adalah Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar berkata, jika seseorang ragu-ragu apakah niatnya itu jatuh sebelum fajar atau setelah fajar, makan, sahur, ya, HP mati, ya, terus juga mati lampu, gak dengar suara orang-orang pada mengingatkan sahur, imsak, gak dengar. Tahu-tahu setelah itu niat, setelah niat kemudian terjadi ragu-ragu. Saya tadi niatnya itu sebelum fajar apa setelah fajar? Kalau terjadi ragu-ragu dalam hal apakah niatnya sebelum fajar atau setelah fajar, maka puasanya tidak sah. Kenapa? Li'anal asla adamu ihalailan, karena kalau ragu-ragunya dalam hal menjatuhkan niat, ya, menjatuhkan niat apakah sebelum fajar atau setelahnya, ini asalnya berarti tidak adanya niat itu jatuh pada waktu malam. Nah, kalau seperti itu maka puasanya tidak sah. Saya tadi malam niatnya itu sudah fajar apa belum ya? Sudah terbit fajar apa belum ya? Karena suara adzan subuh pun tidak terdengar. Ya, tidak ada tanda-tanda yang dia bisa menjadikannya yakin. Ragu-ragu. Kalau dalam hal ini maka dia tidak sah puasanya. Ragu-ragu apakah sudah fajar atau niatnya jatuh sebelum fajar atau setelah fajar. Li'idil aslu fi kulli hadithin takdiruhu bi aqrabi zamanin. Ini karena alasannya asal daripada suatu perkara yang baru adalah dikira-kirakan pada waktu yang paling dekat. Kalau dia ada sholat subuh, kebetulan sholat subuhnya 5:30, udah lewat nih, azan, tapi masih ada waktu subuh, cuma jamaah di masjid sudah selesai. Dia baru sholat subuh, tapi
waktu subuh sih sudah lewat walaupun belum habis. Begitu sholat terjadi ragu-ragu. Saya ditanya niatnya sebelum subuh apa setelah subuh? Sebelum masuk waktu subuh apa setelah masuk waktu subuh? Saya niatnya gimana? Nah, maka kalau dalam hal keraguan-raguan niat diambil asalnya. Asal daripada perkara yang baru adalah perkiraan waktu yang paling dekat. Dan kalau dia subuhannya aja jam 5:30, gitu. Berarti kan yang paling dekat setelah fajar. Maka niatnya apa puasanya batal. Kalau tetap wajib imsak, jaga tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Ya, tapi puasanya hari itu disebut batal. Nah, bihilafi malau nawa summa syakka hal qala al-fajru aula. Berbeda dengan seorang yang niat kemudian dia ragu-ragu apakah fajar sudah terbit atau belum. Jadi nawaitu shoma wa dinan ada ibadah syahrul ramadan di sanati lillahi ta'ala. Setelah itu ini udah fajar apa belum? Sudah fajar apa belum? Nah kalau ragu-ragunya sudah fajar atau belum, bukan seperti tadi. Kalau tadi kan niatnya apa? Ragu-ragunya dalam menjatuhkan niatnya. Kalau ini ragu-ragunya pada waktu fajar. Ini fajar apa belum sih? Saya niat ini kira-kira sudah fajar apa belum? Dia ragu-ragunya dalam hal itu yang maka itu tidak membatalkan. Ya. Beda dengan masalah yang tadi. Lil aslil madhkur li'anal asla adamu tulu'i, karena asalnya ya, hukum asalnya adalah belum terbitnya fajar. Jangan ragu-ragu fajar apa belum sini, maka hukum asalnya dikembalikan kepada belum terbitnya fajar. Ya. Kita wala yabtuluha nahmu aklin wa jima'in ba'daha wa qoblal fajri, dan tidak membatalkan tidak membatalkan niat ya, seperti makan atau jima ya, melakukan hubungan suami istri ba'daha setelah niat. Udah nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadan hadisanat, belum fajar lalu berhubungan dengan istri, berhubungan habis niat habis nawaitu terus berhubungan, batal enggak? Ya tidak, karena belum fajar. Ya. Atau setelah nawaitu makan sekenyangnya, batal enggak? Ya tidak batal. Kenapa? Karena belum fajar. Nah, disinilah jemaah sekalian, kalau kita bicara masalah niat, niat itu kan qasdu sayyidin muqtaronan bi fi'li, menyengaja satu pekerjaan bersama dengan melakukan pekerjaan itu. Mestinya niat itu kalau bicara tentang muqtaronan bi fi'li harusnya dilafalkan dalam hati ketika pas bareng dengan terbitnya fajar. Mestinya begitu. Kalau muqtaronan bareng dengan melakukannya, kan harusnya niat itu jatuhnya pas bareng dengan terbitnya fajar. Cuma karena sulitnya waktu kita untuk bisa menempatkan niat bareng dengan terbitnya fajar, sehingga kita diberikan keringanan oleh syariat. Khusus untuk puasa, niatnya boleh dilakukan sebelum fajar, walaupun pekerjaan puasa itu dimulainya dari fajar, tapi niatnya tetap tahyid malam. Ini beda dengan sholat. Kalau sholat kan bareng dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di situ letaknya niat. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat, maka kita jadi makmum fardu karena itu bareng dengan takbir.
Tapi kalau puasa karena sulitnya ya, menempatkan niat bareng dengan terbitnya fajar, sehingga syariat kita memberikan kelonggaran. Kalau begitu, asal masih waktu malam, maka disitulah letaknya niat puasa. Walaupun dalam hal ini kemarin sudah kita bahas, ada kontroversi ya. Menurut Imam Maliki, wah itu mau bisa aja diniatkan sekaligus di malam pertama untuk 1 bulan. Imam Maliki. Imam Syafi'i tidak, harus setiap malam niat itu. Kalau malam nggak niat, pagi puasa atau hari itu puasanya batal. Puasanya batal, harus mengganti nanti. Ya. Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi tidak harus malam hari. Pagi-pagi bangun tidur, ya Allah, malam lupa niat, sudah saya niat puasa hari ini. Fardu karena Allah, dengan mengikuti pendapatnya mazhab Hanafi. Itu kalau terpaksa daripada batal sudah, karena bedanya hanya pada niatnya saja. Yang penting yang lain kan sama gitu. Pekerjaan puasa itu sama, yang penting kita menahan perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam malam. Bedanya hanya dalam menempatkan niat saja. Sehingga kalau misalnya terpaksa, ya sudah, mau nggak mau, namanya malam sibuk ya, sibuk raweh saja, begitu salat kabur ya. Baca doa aja nggak mau, subuh mundur sorong guna itu salat langsung kabur. Akhirnya orang-orang pada niat nama itu sama benih, hatinya niat, lupa dia nggak niat. Ini kan masalah, kalau kita nggak tahu ilmunya, maka berarti puasa kita hari itu batal. Kalau tahu ilmunya bisa, karena pendapat Imam Maliki bisa diganti niat itu di awal. Kalau terjadi lupa, maka kita walaupun tidak niat sudah diwakili di malam yang pertama. Kalau Imam Hanafi, ya sudah, kalau malamnya niat, lupa niat, paginya boleh niat, tapi mazhabnya mesti mengikuti mazhab Hanafi, gitu ya. Oke. Wa ta'yinun liman wiyin fil fardi karomatona ona dari okafarti. Di samping harus membaca niat itu di malam hari, harus juga menentukan takyin, menentukan pekerjaan yang akan dilakukan seperti apa. Liman wiyin fil fardi karomatona ya. Menentukan perkara yang diniatkan, seperti misalnya dalam surat puasa fardu Ramadan, puasa Ramadan. Kalau itu somawadin an adai fardi syahri Ramadan. Nah, Ramadan yang benar sebenarnya Ramadhani ya, Ramadhani, karena itu untuk nilai. Tapi kalau Ramadan, Ustaz, itu boleh nggak? Kalau Ramadan boleh nggak? Jadi kan diributin, ya. Kata Pak Ustaz, itu salah, ngajinya nggak benar. Kalau nggak Ramadhani, berarti basah lah, ya nggak bisa begitu. Niat itu kan tempatnya adalah hati, bukan di Ramadan, bukan di Ramadhaninya, tapi di dalam hati. Walaupun secara tarkib ya, nahmunya mestinya Ramadhani ya, Ramadhani hadihi sanati. Karena itu kalimat Ramadhana itu sebenarnya kalimat yang tidak menerima tanwin. Kalau tidak
tanwin ketika jar fathah, tetapi ketika disandarkan pada kalimat setelahnya maka hukum wairupun sorifnya hilang, sehingga yang tadinya dibaca fathah kembali dibaca kasroh lagi karena disambungkan dengan kalimat setelahnya. Romadoni hadihi sanati. Ya, kalau misalnya kita membacanya Ramadona, apakah itu nanti berpengaruh? Ya tidak, sekalipun yang penting hatinya tetap membaca kalimat-kalimat niat itu, diterjemahkan dalam hati. Saya niat berpuasa besok hari menunaikan fardunya bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ini hatinya ngomong. Jadi oh, saya ributin Ramadan sama Ramadoni, yang diributin itu orang yang gak puasa. Kalau ternyata banyak orang yang gak puasa kok ributin Ramadan sama Ramadan. Awal kadri atau puasa nadar. Nadar, kalau ada orang nadar, kalau istri saya hamil lagi, saya puasa, nadar saya puasa, maka puasanya wajib. Kalau puasanya wajib, niatnya harus malam hari, tidak boleh pagi hari. Kalau sholat sunnah boleh, puasa sunnah boleh. Niat puasa pagi hari, sholat sunnah boleh. Puasa sunnah boleh, ya, pagi hari boleh. Nah, kafaratin atau puasa kafarat, ya, seperti orang yang bersumpah, dia ganti, ya. Kita kadang-kadang sumpah itu dijadikan kebiasaan. Gak ada urusan yang urgent, penting pakai sumpah demi Allah. Kalimat demi Allah, wallahi, Allahi, billahi, ketika diucapkan lalu yang dipersumpahkan itu bukan fakta tapi hoax, bohong, dusta, maka sumpahnya itu harus dibayar kafaratnya, yaitu dengan berpuasa 3 hari. Jadi jangan gampang-gampang demi Allah, ya, karena itu konsekuensinya ketika kita ucapkan maka akan berkewajiban kita membayar kafarat kalau yang dipersumpahkan oleh kita bukan sesuatu yang benar. Apalagi dagang, orang dagang itu demi Allah, dari sononya itu 50.000, padahal dari sononya 25.000 Pak, tapi pakai demi Allah, hanya untuk mengejar target keuntungan 100%. Kayaknya bohong Pak, bohong pakai demi Allah. Itu kalau kayak gitu dia wajib membayar kafarat, namanya puasa kafarat 3 hari. Jadi sebaiknya kita nggak usah sumpah, ya, jangan sebal demi Allah, nggak usah sumpah, ya. Sumpah itu kalau dalam hal yang memang penting, dalam hal yang urgent, dalam hal yang memang sangat diperlukan, kepepet mau gak mau harus sumpah baru. Kalau dalam hal-hal sepele, nggak usah pakai sumpah. Orang yang sering sumpah itu bukan orang yang jujur ternyata Pak, orang yang sering bohong sehingga nggak pede, makanya pakai sumpah. Sering bohong sehingga sering sumpah, lagi-lagi demi Allah, lagi-lagi demi Allah. Coba orang jujur tanpa sumpah percaya nggak? Pada percaya, orangnya biasa jujur kok. Kenapa sampai menyebut nama Allah dengan sumpahnya demi Allah, demi Allah? Itu berarti orang yang ya seringnya bohong, jadinya takut kalau orang nggak percaya, kan nggak pede. Orang yang pede tanpa sumpah orang pada percaya, nggak pakai demi Allah. Jadi intinya bahwa kalimat demi Allah yang kita ucapkan ketika yang dipersumpahkan sesuatu yang bohong, maka harus dibayar kafaratnya puasa 3 hari. Puasanya wajib. Jadi harus disebutkan menentukan takyid hukum fardunya.
bi ayyan ya kullaya lailatin annahu shaimun ghadan an ramadana ay nadri al kafarati wa illam yu'ayyin sababaha wa illam yu'ayyin sababaha. Dengan niat atau menjatuhkan niat setiap malam bagi orang yang berpuasa besok hari sauma ghadin an ramadana, ya, itu puasa Ramadan, puasa nadar, awil kafarot, puasa kafarot. Wa illam yu'ayyin sababah, walaupun dia tidak menentukan sebabnya, dia nggak bayar kafarot. Sebab kafarot itu macam-macam, Pak. Ya, ada kafaratul yamin gitu, kafarot sumpah, ya. Atau kafarot karena dia melakukan pelanggaran di dalam ihram, ya, ihram, baik orang yang umroh maupun yang haji. Ada pelanggaran yang memang kafarotnya harus dengan puasa. Ada tiga kafarot karena memilih tamattu dan lain sebagainya. Kalau nama soma an fardi atau fardi waktu lam yakfi. Kalau ada orang puasa, niat puasa dari fardunya atau fardu waktunya, maka tidak cukup, harus ditentukan. Saya niat puasa fardu karena Allah, itu tidak sah niatnya. Harus ditentukan fardunya, fardu apanya. Sebab fardu itu ada tiga dalam hal itu. Ada fardu Ramadan, ada fardu nadar, ada fardu kafar. Jadi kalau hanya menyebutkan saya niat puasa besok hari fardu karena Allah, tidak menyebutkan jenis fardunya fardu apa, tidak sah. Itu. Jadi harus disebutkan, gitu ya. Tidak cukup. Nah, man alaihi qada'u ramadhana ini aw nadrun aw kafaratun min jihatin mukhtalifatin lam yushtarat at-ta'yinu li ittihadil jinsi. Jika ada orang, ya, mempunyai kewajiban qada 2 kali Ramadan. Jadi Ramadan pertama belum diqada, ketemu Ramadan lagi. Nih, ketemu Ramadan lagi. Misalnya Ramadan yang pertama punya utang 2 hari. Ramadan keduanya punya utang lagi 2 hari. Berarti kan utang. Nah, pada tahun kedua setelah dia punya utang Ramadan yang tahun pertama, dia niatnya qada'an lillahi ta'ala dengan tanpa menyebutkan Ramadan yang mana, gak masalah. Dan sebenarnya puasa itu harus dibayar sebelum ganti tahun, sebelum ketemu Ramadan mestinya sudah bayar. Kadang-kadang kan ditunda sampai ketemu Ramadan lagi. Nah ini berarti kan ketika selesai Ramadan kedua, dia masih punya utang 2 kali Ramadan yang sebelumnya, Ramadan yang sekarang. Bagaimana niatnya? Apakah harus ditentukan Ramadan tahun sekian atau Ramadan tahun sekian? Tidak. Maka membayar kodok puasa saja, fardu karena Ramadan fardu karena. Jadi itu tidak harus menyebutkan Ramadan yang mana, ya. Al-nadrun al-kafaratun min jihatin mukhtalifatin, atau nadar atau kafarat dari cara-cara yang berbeda, ya. Jadi mungkin kafaratnya dalam sumpah tadi, atau kafarat dalam hal pelanggaran ihram misalnya. Nah itu kan beda-beda, ya. Maka tidak disyaratkan menentukan ittihadil jinsi karena masih ada jenis yang sama. Ada orang nazar belum dibayar, sudah nazar lagi. Nazarnya sama, puasa juga.
kemarin nazar puasa belum dibayar, nazar lagi. Itu bagaimana? Ada orang saya nazar kalau saya besok terima gaji, ya, atau kalau saya besok lolos, ya, jadi anggota dewan, saya nazar puasa. Belum puasa, nih, belum melakukan nazarnya, nazar lagi. Berarti kan double nazarnya. Bagaimana kalau ada orang puasa nazar double, 2 kali nazar? Yang pertama belum dikerjakan, nazar lagi yang kedua. Bagaimana? Ya tidak perlu harus mentakin nazar yang yang penting dia puasa saja. Saya lihat puasa nazar karena Allah, fardu karena Allah. Tidak harus ditentukan itu untuk nazar yang mana, tidak perlu. Gitu. Wahkaraja bismillahirrahmanirrahim takyid fil fardi an-nafli. Nah, pengecualian daripada disyaratkan melakukan atau membaca niat di malam hari adalah puasa sunnah. Kalau puasa wajib, baik itu karena puasa Ramadan, puasa nazar, atau puasa kafarat, wajib malam hari. Tapi kalau sunnah boleh kita niat puasa sunnah pagi hari, boleh, gitu ya. Baik. Fatasihu fihi walau muaqqatan an niyatu qabla zawali lil khabar sahihi wa bi ta'yin fihi nafla aidan wa yasihu walau muaqqatan bi niyatin mutlaqatin kama yatamadu ghairu wahidin. Nah, ya, maka sah puasa, ya, fatasihu fihi, maka niat puasanya sah. Niat puasa sunnah walaupun bukan di malam hari, pagi hari sah. Walaupun puasa itu puasa yang walau muaqqatan an niyatu qabla zawali lil khabari sahih. Wallahu a'lam. Sudah selesai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamna wa rasulana wa aftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatika wa syur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiq lana wa tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.